Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para penggemar soal fisika, kembali lagi bersama saya Dian Mufarida. Kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff. Soal pertama, soal ujian nasional tahun 2011. Perhatikan gambar di bawah. Besar kuat arus yang mengalir melalui rangkaian di atas adalah. Dari rangkaian berikut, soal menghendaki kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kita perhatikan, pada soal terdapat sumber tegangan, pada gambar terdapat sumber tegangan E1 yang nilainya adalah 3 volt, ada sumber tegangan E2 yang nilainya 3 volt, dan ada sumber tegangan E3 yang nilainya 12 volt. Karena ada sumber tegangan sebanyak 3, maka soal ini untuk mencari kuat arus kita selesaikan menggunakan hukum Kirchhoff nantinya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu arah arus. Lihat arah arus yang kita ambil adalah, saya ulang lagi, arah arusnya melingkar searah jarum jam. Kemudian kita tentukan arah loopnya. Arah loop juga kita ambil searah jarum jam. Karena arah loop dan arah arus itu searah, maka dalam perhitungan arah arus nanti bernilai positif. Dari hukum 2 Kirchhoff kita punya bahwa sigma epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Sigma epsilon berarti jumlah tegangan yang ada di dalam rangkaian. Sigma IR adalah penurunan tegangan pada tiap resistor. Kemudian hukum 2 Kirchhoff ini kita jabarkan persamaannya. Kita peroleh min E1 plus E2 min E3 plus I kali 2 ohm plus I kali 3 ohm plus I kali 1 ohm sama dengan 0. Kenapa E1 bernilai negatif? Perhatikan kembali di gambar. Arah arus, ini yang garis panah warna biru ini, arah arus ketika sampai di sumber tegangan E1 bertemu kutub negatif, maka E1 bernilai negatif. Kemudian lihat lagi melingkarnya, arah arus ketika ketemu baterai E2, arusnya ketemu kutub positif. Maka nilai E2 bernilai positif. Kemudian E3, pada baterai E3, perhatikan panah warna biru. Pada baterai E3, itu arah arusnya ketemu dengan kutub negatif. Nih, panah biru, garis berwarna biru ketemu kutub negatif. Maka E3 bernilai negatif. Sehingga persamaannya kita masukkan angka. E1 kita ganti 3 volt, E2 3 volt, E3 12 volt. Kemudian arus I itu mengalir pada hambatan 2 ohm, 3 ohm, dan 1 ohm. Itu sama besar karena rangkaiannya adalah rangkaian seri. Sehingga kita jumlahkan, kita peroleh min 12 volt plus I kali 6 ohm sama dengan 0. Maka I kali 6 ohm sama dengan 12 volt. Dengan demikian I sama dengan 12 volt per 6 ohm sama dengan 2 ampere. Karena volt per ohm adalah ampere. Jadi besar kuat arus yang melalui rangkaian di atas adalah 2 ampere. Jawabannya adalah C. Soal kedua adalah soal ujian nasional tahun 2018. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika hambatan 5 ohm pada rangkaian diganti dengan 7 ohm, maka perbandingan arus total yang mengalir pada rangkaian sebelum dan setelah penggantian adalah. Perhatikan rangkaian berikut. Soal menghendaki perbandingan antara I1 dengan I2. I1 adalah kondisi di mana hambatannya 5 ohm. I2 kondisi di mana hambatan 5 ohm diganti dengan hambatan 7 ohm. Kemudian perhatikan rangkaian. Di sini ada 2 kotak. Kotak di sebelah kiri AB dan kotak di sebelah kanan AB. Akan tetapi kotak yang di sebelah kanan AB ini tidak terdapat sumber tegangan, maka di situ tidak bisa kita ambil sebagai loop. Jadi hambatan yang saya lingkari merah ini, hambatan yang ada di antara titik AB 6 ohm ini dengan hambatan yang di atas 6 ohm jelas terangkai secara paralel. Terangkai secara paralel, maka kita hitung R paralelnya dulu.
1/R paralel sama dengan 1/6 ohm plus 1/6 ohm sama dengan 2/6 ohm. Sehingga kita peroleh R paralelnya adalah 6 ohm per 2, yaitu sama dengan 3 ohm. Setelah itu kita sudah ketemu R paralel, maka rangkaian yang kita punya itu menjadi sederhana, lebih sederhana lagi seperti gambar rangkaian yang sebelah kanan. Jadi 6 ohm dengan 6 ohm tadi menjadi 3 ohm sekarang. Nah, setelah menjadi sederhana gini, kita lihat di rangkaian ini kita punya baterai E1 bernilai 4 volt dan E2 bernilai 12 volt. Kemudian untuk menentukan kuat arus kita gunakan hukum Kirchhoff nantinya. Kemudian posisi R yang nanti diganti adalah di sini. Lihat arah arusnya kita tentukan searah jarum jam, kemudian arah loopnya juga kita ambil searah jarum jam. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Kemudian kita analisis dulu yang kondisi 1. Kondisi 1 adalah ketika R-nya itu bernilai 5 ohm seperti pada gambar. Dari hukum 2 Kirchhoff kita peroleh bahwa kita jabarkan E1 min E2 plus E1 kali 5 ohm plus E1 kali RP sama dengan 0. Saya beri simbol I1 itu karena kondisi pertama. Tetapi E1 di sini adalah baterai ke-1, E2 adalah baterai kedua. Coba cermati gambar, arah arus yang panah warna merah ketika sampai di baterai E1 adalah ketemu kutub positif, maka E1 bernilai positif. Kemudian arah arus yang panah merah itu ketika sampai di baterai kedua itu ketemu kutub negatif, maka E2 bernilai negatif. Sedangkan arah arus yang kita pilih itu searah dengan arah loop, maka arah I1 bernilai positif. Kita lanjutkan, kita masukkan angka E1 ganti 4 volt, E2 ganti 12 volt. Kemudian ini masih sama ya, I1 mengalir pada hambatan 5 ohm dan hambatan 3 ohm. Kita jumlahkan sumber tegangannya menjadi min 8 volt plus I1 kali 5 ohm plus 3 ohm sama dengan 0. Sehingga menjadi min 8 volt plus I1 kali 8 ohm sama dengan 0. Sehingga I1-nya adalah 8 volt per 8 ohm sama dengan 1 ampere. Kita sudah punya I1. Kita simpan dulu. Kita beralih ke kondisi kedua. Kondisi kedua adalah hambatan 5 ohm kita ganti dengan 7 ohm. Sama kita terapkan hukum 2 Kirchhoff, persamaannya masih sama dengan yang pertama, hanya 5 ohm kita ganti dengan 7 ohm. Sehingga kita peroleh min 8 volt plus I2. Kenapa I2? Karena ini I2 ini adalah kondisi kedua setelah hambatan 5 ohm diganti 7 ohm. Kita peroleh min 8 volt plus I2 kali 7 ohm plus 3 ohm sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan min 8 volt plus I2 kali 10 ohm sama dengan 0. I2 sama dengan 8 volt plus 10 ohm. I2 bernilai 0,8 ampere. Jadi ketika hambatannya bernilai 5 ohm, maka arus yang mengalir dalam rangkaian adalah I1 yaitu 1 ampere. Ketika hambatan kita ganti, 5 ohm itu kita ganti 7 ohm, maka sekarang arus yang mengalir kepada rangkaian menjadi lebih kecil, yaitu I2 yang nilainya 0,8 ampere. Jadi, perbandingan antara I1 dengan I2 adalah 1 ampere banding 0,8 ampere. Jadi, I1 per I2 adalah 5 banding 4. Jawabannya adalah B. Kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah soal ujian nasional tahun 2019. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut ini. Besar tegangan jepit pada titik AB adalah soal mengendaki besar tegangan jepit pada titik AB, berarti kita menentukan VAB. Tegangan antara titik A dan titik B. Kemudian dari gambar dapat kita cermati bahwa antara titik A dan titik B itu terdapat R
E1 yang nilainya 3 ohm dan terdapat sumber tegangan E1 yang nilainya adalah 8 volt. Jadi, besar tegangan jepit pada titik AB atau VAB adalah E1 dikurangi penurunan tegangannya ya, E1 dikurangi I kali R1. Kemudian kita terapkan hukum 2 Kirchhoff karena sumber tegangannya ada 3. Pada hukum 2 Kirchhoff kita punya sigma epsilon plus sigma IR sama dengan 0. Perhatikan arah arus yang kita tentukan. Arah arus ini melingkar searah jarum jam. Kemudian arah loopnya kita ambil searah jarum jam. Karena arah arus dan arah loop adalah searah, maka nanti dalam perhitungan nilai kuat arus bernilai positif. Kemudian kita masukkan, kita jabarkan dari hukum 2 Kirchhoff karena kita punya 3 sumber baterai, 3 sumber tegangan. Kita lihat, kita uraikan menjadi min E1, min E2, min E3 plus I kali R1 plus R2 plus R3 plus R4 sama dengan 0. E1 itu bernilai negatif, lihat pada gambar karena arus menemui kutub negatif. E2 bernilai negatif karena arus menemui kutub negatif juga. E3 bernilai negatif karena arus menemui kutub negatif juga. Sehingga kita masukkan angka E1 adalah 8 volt, E2 8 volt, E3 juga 8 volt. R1 adalah 3 ohm, R2 3 ohm, R3 2 ohm, dan R4 adalah 4 ohm. Sehingga kita jumlahkan, kita peroleh min 24 volt plus I kali 12 ohm sama dengan 0. I sama dengan 12, I kali 12 ohm sama dengan 24. Kita pindah ruas tadi ya. Sehingga kita peroleh I sama dengan 24 volt per 12 ohm. I sama dengan 2 ampere. Kemudian setelah kita memperoleh I, kita masuk ke pertanyaan soal. Besar tegangan jepit pada AB, kita sudah bahas tadi bahwa VAB itu adalah E1 min I kali R1. I-nya adalah 2 ampere, E1 8 volt, R1 bernilai 3 ohm. Jadi VAB adalah 8 volt min 2 ampere kali 3 ohm atau 8 volt min 6 volt. Jadi tegangan jepit pada titik AB adalah bernilai 2 volt. Jawabannya adalah A. Soal nomor 4, yaitu soal ujian nasional tahun 2009. Pada rangkaian listrik seperti gambar, besar kuat arus I1 adalah, jadi perhatikan gambar, soal menghendaki besarnya arus I1 yang saya kasih tanda tanya ini. Kalau kita lihat gambar, berdasarkan gambar dapat kita lihat bahwa I1 itu mengalir ke arah F, kemudian dari F ke E, dari E masuk ke B. Kemudian I2 itu mengalir ke arah D, dari D ke E, dari E masuk ke B. Jadi dapat kita lihat I3 itu adalah hasil penjumlahan dari I1 plus I2. Seperti pada hukum Kirchhoff 1, arus yang masuk ke percabangan sama dengan arus yang keluar dari percabangan tersebut. Kali ini percabangan kita adalah titik E. Jadi I3 sama dengan I1 plus I2. Kita lanjut. Loop yang sebelah kiri kita ambil sebagai loop 1, yang kanan kita jadikan sebagai loop kedua. Kita analisis dulu loop 1. Loop 1, arah yang kita ambil, arah loopnya adalah searah jarum jam. Kemudian di loop 1 kita lihat arah arusnya adalah ke atas, dia melingkar searah jarum jam juga, sehingga dalam perhitungan nanti I bernilai positif. Kita masukkan hukum Kirchhoff 2, yaitu sigma E plus sigma I kali R. Pada loop 1 kita hanya punya satu sumber tegangan, yaitu 6 volt. Kita telusuri, maka I-nya, I pada loop 1 yaitu I1 ke F, kemudian ke E masuk B, B ke A, dan ketika dari A ke arah atas itu I ketemu kutub negatif baterai 6 volt. Maka 6 voltnya bernilai negatif. Kemudian kita telusuri,
I1 itu hanya mengalir pada hambatan 2 ohm. Hambatan 2 ohm yang antara E dan B itu dialiri arus I3. Kemudian jika Anda masih mengalami kebingungan, kenapa kok loop 1 itu sisanya yang di arah kanan tidak ada, Anda dapat telusuri pada video pembahasan saya tentang hukum Kirchhoff. Saya tidak akan membahas lagi itu di sini. Jadi sekarang kita punya min 6 volt plus I1 kali 2 ohm plus I3 kali 2 ohm. Kita tahu bahwa I3 itu adalah I1 ditambah I2. Berarti menjadi min 6 volt plus I1 kali 2 ohm plus I1 plus I2. I3-nya kita ganti I1 plus I2 kali 2 ohm sama dengan 0. Kemudian kita lihat I1 plus I2 kali 2 ohm kita jabarkan menjadi I1 2 ohm plus I2 2 ohm. Dengan demikian persamaan kita menjadi min 6 volt plus I1 kali 4 ohm plus I2 kali 2 ohm sama dengan 0. Jadi kita punya persamaan 4I1 plus 2I1 sama dengan 6 ampere. Kita simpan sebagai persamaan 1. Karena ada 2 variabel, kita belum bisa menyelesaikan di sini. Kita lanjut ke loop 2. Lihat gambar, loop 2 itu arah loopnya kita ambil melawan jarum jam. Melawan jarum jam arah loopnya. Tetapi arah arusnya dengan arah arus I2 dengan arah loop adalah searah. Karena arah arus I2 itu adalah menuju D. Jadi dari kutub positif baterai menuju D. Kemudian dari D ke E. Dari E ke B. Dari B ke C. Dari C ke D. Jadi melingkar searah dengan arah loopnya. Sama-sama melawan jarum jam. Searah arah loop. Sehingga dalam perhitungan nanti I-nya juga bernilai positif. Kita masukkan hukum Kirchhoff 2 seper epsilon plus sigma I kali R sama dengan 0. Lihat pada loop 2 hanya ada satu sumber yaitu 8 volt. Kita telusuri arusnya melingkar ke D, D ke E ke B, B ke C, kemudian dari C menuju D, itu kuat arusnya ketemu dengan kutub negatif baterai 8 volt, sehingga 8 volt ini bernilai negatif. Kemudian plus I2 hanya mengalir pada hambatan 1 ohm, I3-nya mengalir pada hambatan 2 ohm, sehingga persamaan kita menjadi min 8 volt plus I2 kali 1 ohm plus I3 kali 2 ohm. Kita ketahui bersama bahwa I3 itu adalah I1 plus I2. Sehingga persamaan kita menjadi min 8 volt plus I2 kali 1 ohm plus I1 plus I2 kurung kali 2 ohm. Kita uraikan menjadi min 8 volt plus I2 kali 3 ohm. Ini dapat I2 kali 3. Ini adalah hasil I2 kali 1 ohm plus 2 ohm kali I2. Kemudian plus I1 kali 2 ohm. Kita peroleh persamaan 3I2 plus 2I1 sama dengan 8 ampere. Ini adalah persamaan kedua. Jadi kita punya dua persamaan. Persamaan satu adalah yang saya kotak merah sebelah kiri, yaitu 4I1 plus 2I2 sama dengan 6 ampere. Persamaan kedua adalah yang saya kotak sebelah kanan, 3I1 plus 2I1 sama dengan 8 ampere. Soal menghendaki besarnya I1, maka kita harus mengeliminasi I2 dengan cara persamaan 1 kita kalikan 3, persamaan yang kedua kita kalikan dengan 2, sehingga kita memiliki persamaan sekarang yang persamaan 1 kali 3 menghasilkan 12I1 plus 6I2 sama dengan 18 ampere. Persamaan kedua kita kali 3, kita peroleh 6I2 plus 4I1 sama dengan 16 ampere. Kemudian kita operasikan, kita kurangkan untuk mengeliminasi I2 karena kita butuh I1. 12I1 dikurang 4I1 sama dengan 8I1.
6I2 dikurangi 6I2 habis. Kemudian 18 ampere dikurangi 16 ampere sama dengan 2. Sehingga kita punya I1 adalah sama dengan 2 ampere dibagi 8. 2 ampere bagi 8 adalah sama dengan 1/4 ampere. Jadi I1-nya adalah 0,25 ampere. Jadi kuat arus I1 yang mengalir dalam rangkaian adalah 0,25 ampere. Jawabannya adalah A. Baik, anak-anak, itu tadi 4 soal dengan tipe yang berbeda-beda sudah kita bahas bersama yang menerapkan tentang hukum Kirchhoff. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan materi maupun pembahasan soal yang lain. Saya Dian Mufarida. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.